akan membahas masih seputar tentang al-af'al atau kata kerja. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana fi'il itu dari segi kuwatiha wa dhifha, kemudian wa asliyatiha, kemudian wa ma'muliha. Itu sebelumnya masih terkait dengan al-af'al atau kata kerja. Sekarang kita akan membahas juga kata kerja atau al-af'al, yaitu al-bab tasi'. Yang berbahas tentang al-fi'l al-jamid wal mutasarrif. Al-fi'l al-jamid wal mutasarrif. Kalau kita mendengar kata-kata al-fi'l al-jamid, bagi yang sudah pernah mendengar, fi'il jamid itu biasanya adalah fi'il yang tidak menerima perubahan, jadi statis, tidak berubah. Sedangkan mutasarrif itu adalah fi'il yang bisa berubah, bisa ditasrif. Jadi fi'il jamid itu fi'il yang tidak bisa ditasrif. Jadi kebalikan dari fi'il al-mutasarrif. Dia di samping ada al-asma, ada asma itu nama-nama yang bisa ada yang menjamid dan ada yang mutasarrif. Kalau ibaratnya itu seperti kalau dalam kata benda seperti baitun, itu baitun itu mutasarrif. Kenapa? Karena yang punya asal. Jadi yang mutasarrif itu yang punya asal. Apa asal kata dari baitun? Bata yabitu baita. Atau maskan, sakana yaskun. Atau maktab, berasal dari kata ayat itu mutasarrif. Sedangkan yang jamid yang tidak bisa seperti itu, seperti kata qamarun, syamsun, hajarun, itu syajaratun, tidak memiliki asal kata. Itu namanya jamid. Baik, kita lanjutkan. Unzur kutubakum as-safa isna wa khamsun. Zahabna li ikhtiyar mustalah jamid wa ghair jamid fil af'al badalan min jamid wa mutasarrif. Sekarang kita membahas bagaimana menentukan atau bagaimana kita menetapkan sebuah istilah mustalah jamid, yaitu tentang jamid dan ghair jamid dalam sebuah af'al, dalam sebuah kata kerja. Jadi kalau biasanya dia jamid wa ghair jamid, tapi ada juga yang menyebut jamid dan mutasarrif. Jadi ada dua pendapat. Kalau ada orang menyebut jamid, maka lawannya ghair jamid. Tapi ada juga yang mengatakan jamid, lawannya adalah mutasarrif. Mutasarrif itu ghair jamid. Begitu. Dan dalam mustalah jamid yutlaqu ala al-af'al wal asma. Ini beberapa pendapat ya. Jadi yang pendapat pertama itu di anna mustalah jamid, karena penggunaan istilah jamid yutlaqu ala al-af'al, hanya dikemukakan pada fi'il dan isim kata benda. Jadi kata-kata jamid itu hanya diistilahkan pada isim dan fi'il. Ingat, ada dua. Jadi kalau ada menyebut jamid, berarti itu dua sasarannya. Jamid, ada yang mengatakan jamid itu dia dua, fi'il dan isim. Wa ma dzalika fa huwa ba'da min qabilatil mustaq al-lafzi. Untuk itu sebagian ada yang mengatakan dia hanya untuk al-mustaraq al
kemiripan. Mustaqil al-lafzi itu kata-kata yang memiliki kemiripan. Dzalika anna mafhumul jumud itu didasarkan pada kata-kata jami' atau jumud itu dalam kata kerja yahtalif, berbeda pendapat anhu fil asma. Kalau di dalam fi'il ada yang mengatakan itu memang ada. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu hanya berlaku pada isim saja. Tapi ada yang mengatakan dia hanya berlaku pada dua, bisa fi'il, bisa isim. Ada yang mengatakan hanya berlaku pada fi'il, dan ada yang mengatakan pada isim. Fafil af'al, sedangkan dalam kata kerja mustalah jami', istilah penggunaan jami' yuqabilu mustalah mutasarrif. Maka dikatakan dia adalah diistilahkan dengan mutasarrif. Dipahami? Jadi jami' wa ghairu jami'. Jami' ini berlaku pada fi'il dan isim. Sedangkan ada yang namanya ghairu jami', ini hanya berlaku pada fi'il. Maka ini namanya mutasarrif. Sebenarnya sama saja, cuma penggunaan peristilahannya itu yang berbeda. Bainahuma fil asma' najid mustalah jami' yuqabilu ma'a mustalah mustaq. Maka kita akan menemukan juga penggunaan kata jami' pada isim itu dengan istilah mustaq. Mustaq itu asal atau berasal. Jadi ada yang menggunakan dua istilah, ada yang namakan jami' dan jami' itu masuk dua, yaitu fi'il dan isim. Kemudian ada namanya ghairu jami'. Nah, yang jami' itulah yang dinamakan dengan mutasarrif. Nah, dia hanya berlaku pada fi'il. Jadi kalau ada orang menyebut kata jami', bisa dua kategorinya, bisa berlaku pada fi'il dan bisa berlaku pada isim. Tapi kebanyakan jami' itu hanya ada pada isim. Itu berdasarkan kalau dia itu adalah mustaq. Nah, seperti yang tadi saya istilahkan baitul. Nah, jami' yang mustaq. Nah, apa jami' yang mustaq itu? Karena dia ada asal katanya bata yabitu. Nah, itu jami' mustaq. Tapi ada yang jami' ghairu mustaq. Nah, seperti yang tadi komarun, samsun, matorun, itu tidak ada. Maka itu namanya isim jami'. Nah, bukan isim ghairu mutasarrif. Nah, yang ghairu jami' itu adalah fi'il. Jadi kalau itu fi'lul jami' wal mutasarrif. Jadi dua pembahasannya. Sekarang kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama al-awwal al-fi'lul jami'. Fi'lul jami'. Apa itu fi'lul jami'? Al-fi'lu min haitsu ada'uhu makna la yata'allaqu bi zaman aw yata'allaqu bihi qisman. Kalau dia fi'il jami', haitsu ada'uhu makna la yata'allaqu bi zaman. Jadi kalau dia fi'il jami', dia tidak berkaitan dengan waktu. Lailun, waktu, tapi tidak mutasarrif, dia ada waktu. Bata yabitu, ada waktu? Ada. Apa itu? Masa lampau. Walaupun dia di situ baitul. Miftahun, isim. Ada ininya mustaqnya? Ada. Fathah ya, miftahu. Komarun, jami'.
tapi dia tidak ada asal katanya. Jadi komarun tidak berkaitan dengan waktu, hajarun tidak berkaitan dengan waktu. Tidak berkaitan dengan waktu itu maksudnya adalah asal katanya, mustaqnya. Li'annahu jamid mutasarrif, li'annahu yang pertama yata'allaqu jamid mutasarrif. Li'annahu in tata'allaqu bi zaman kana dzalika da'iyan ila ikhtilafi suwari. Kenapa dia tidak berkaitan dengan waktu? Karena kalau dia tidak berkaitan dengan waktu, da'iyan ila ikhtilafi suwari, maka dia akan berubah-ubah bentuknya. Sementara yang mutasarrif itu berubah-ubah bentuk. Kata bayak tubuh katban kawakatibun itu berubah bentuk. Sedangkan yang tidak berubah bentuk seperti hajawaya juga itu tidak ada. Begitu. Atau komaroy komiru atau samasa tidak ada. Jadi dia harus ada yang berubah bentuk. Li'ifadati haudusihi fi zamanin maksusin wa illam yata'allaqu bi zamanin kana hadha mujiban bi jumudihi ala suratin wahid ala suratin wahidatin. Kenapa dia harus berkaitan dengan waktu? Li'ifadati haudusihi zamanin, untuk bisa diketahui waktu-waktu tertentu yang ada pada kata itu. Seperti yaktubu, kataba, uktub, la taktub, itu berkaitan dengan waktu. Wa illam yata'allaqu bi zaman, kalau dia tidak berkaitan dengan waktu, bi zamanin kana hadza mujibun li jumudi ala suratin wahid, maka dia hanya ada satu bentuk saja. Mana satu? Yang tadi yang mana istilah Samsun. Karena dia tidak bisa berubah bentuk, tidak bisa ditasrif, maka dia punya satu saja, Samsun. Komarun, Najmun, ada jamaknya, tapi dia tidak asal kata. Jadi setiap yang tidak ada asal katanya atau mustaqnya berasal dari mana, berarti itu adalah jam'i. Sedangkan yang ada asal katanya, yang ada sumbernya, yang bisa mengalami perubahan atau pergantian bentuk dari ilmadi, ilhamar dan seterusnya, berarti itu namanya adalah fi'il yang mutasarrif. Al-fi'lul jamid huwa ma lazima suratul wahid wa lam yaqbal at-tahwil min sighatin ila ukhra. Adapun yang namanya fi'il jamid itu ma lazima suratul wahid, tidak hanya memiliki satu bentuk, wa lam yaqbal at-tahwil, dan dia tidak melakukan perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Itu fi'il jamid. Bukan fi'il mutasarrif, ya, fi'il jamid. Maka di suratul wahid, tidak dalam bentuk satu bentuk dan juga tidak mengalami perubahan min sighatin ila ukhra, dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. Berikutnya itu Kulliyatul Lughah Al-Arabiyyah Jami' Al-Azhar, itu sumbernya. Ada yang namanya fi'il jamid huwa kullu fi'lin yulazimu suratun min surati tasrif adalah al-hudusi al-makrunah au ghairi makrunah di zaman. Pendapat yang lain mengatakan bahwa fi'il jamid itu kullu fi'lin yulazimu surah, setiap kata kerja atau fi'il yang selalu mengalami perubahan bentuk sebagaimana perubahan min surati tasrif adalah sebagaimana perubahan bentuk yang ada dalam tasrif. Untuk apa? Untuk mengetahui al-hadas al-makrunah, kejadiannya berkaitan dengan apa, untuk mengetahui perbandingan waktu.
mudhari'nya. Au amron atau fi'il amarnya tidak ada. Wa min hadhihi af'al, di antara fi'il itu adalah laisa, itu tidak ada fi'il madinya. Dia seolah-olah itu ada fi'il madi tapi tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada fi'il amar. Laisa, tidak ada orang laisa, tapi hanya untuk domir yang marfu, itu bisa dipakai. Apa contohnya? Lastu, lasna, lastum. Tapi kalau yang namanya perubahan dari bentuk madi, mudhari, amar dan seterusnya itu tidak ada. Laisa, laisu, gitu. Itu maksudnya. Itu yang madama atau kata kerja madama. Min akhwatika kana. Itu adanya di dalam ikhwatu kana. Dia berkaitan dengan waktu, tapi dia tidak mengalami perubahan sebagaimana fi'il yang lain. Dia tidak ada fi'il mudhari. Kita lanjutkan nomor 2. Yang pertama tadi laisa, kemudian yang kedua adalah karuba, asa, haro, ikhlaulaqa, ansya'a, tofiqa, tofaqa, akhadha, ja'ala, alaka, wa habba, yaitu ikhwatu kada. Jadi ikhwatu kada itu nanti kalau dalam nahwu, itu pasti akan ketemu ada ikhwatu kana, ada ikhwatu kada wa ikhwatu kana wa ikhwatu. Wa jumu'u hadhihi af'al murtabita bihalin nuqsaniha amma idza kunta ta'amma wa hiya mutasarrif ka ghairiha min af'al. Jamiknya fi'il ini atau kata kerja ini sangat berkaitan dengan keadaan. Murtabita bihalin naqsuha, yang selalu berkaitan dengan keadaan dan kekurangannya. Amma idza kana tamma, kalau seandainya kalimatnya dalam bentuk sempurna. Fa hiya mutasarrif bagaimana min af'al, maka dia mutasarrif sebagaimana kata kerja yang lain. Jadi kata-kata yang tadi kada wa ikhwatuha kana wa jumu'u murtabita bihal, jamiknya kata kerja ini berkaitan dengan waktu, keadaan. Kemudian yang ketiga adalah na'am, baisa, sa'a dan seterusnya, hasya, fi hadzal i'tibar, af'al dan seterusnya. Kemudian nomor 4 qala, ada, hasya dan seterusnya. Kemudian nomor 5 wahaba wa huwa min akhwati dzan, yaitu kata kerja yang memiliki makna dzan, praduga atau prasangka. Wala yastamalu bimakna sayyara illa idza kana fi sighatil madhi. Tidak dipakai untuk makna sayyara kecuali pada bentuk madi saja. Jadi tidak ada dalam bentuk fi'il madi, fi'il mudhari, tidak ada dalam bentuk fi'il amar. Kemudian yang keenam, af'al ta'ajjub. Af'al ta'ajjub, apa contohnya? Ma ahsanahu wa ahsanahu bihi wa la yasta'malu hatani sirutani illa fi suratil madi. Kedua bentuk ini, ma ahsana, ta'ajjub, itu hanya dipakai dalam sighah madi saja. Jadi ma ahsana, tidak ada orang menyebut ma yahsunu. Gitu maksudnya. Jadi ma ahsana tidak ada ma yahsunu. Makanya disebut illa fi suratil madi faqat, hanya ada dalam bentuk fi'il madi saja. Amma hasuna bimakna ma ahsanahu wa ghairu min al-af'al allati buniyat hadzal bina' min ta'bir hadhihi ta'ajjub fa hiya mutasarrif fil asli wa jumuluha marhunun bi ja'liha dammu sighil ta'ajjubi fa hasbu. Amma hasana
di makna ma'asana dengan makna ma'asana wa ghairuhu dan lainnya minal af'ali allati buniyat hadal bina atau kata kerja yang serupa dengannya litakmiri an ta'ajjub, hanya untuk sekedar mengungkapkan rasa kekaguman saja. Maka kalau dia seperti itu maka dia akan selalu mutasarrif fil asli, pada asalnya dia mutasarrif. Wa jumluha marhubun yaj'alu hadha munsiu ta'ajjub asli. Oleh karena itu kejamidan fi'il ini disebabkan oleh karena ada makna yang terkandung di dalamnya, yaitu makna ta'ajjub, makna heran. Kemudian yang ketujuh, al-fi'lu qalla an-nafi wa hiya bermakna ma an-nafiyah. Dia bermakna nafi. Jadi qalla bermakna nafi. Nafi itu nafyun, meniadakan. Qalla talib yahillul wajibu ay ma talaba yahmilu al-wajiba. Wa yakfi qul wa nazira an talab fi'l bi ma'a al-kafa. Naqul kullu ma yaqul kaza wa misla talima syaddama azzama kurma dan seterusnya. Kata-kata yang seperti ini qalla, kemudian fi'lu yakfi, kalmatu ma syaddama misla taliman syaddama dan seterusnya, itu harus ada kata-kata ma setelahnya. Jadi kalau ada qalla maka dia harus ada ma setelahnya. Qalla ma, kalau enggak dia tidak berfungsi sebagai jamin. Jadi dari